Salam sejahtera buat kita semua. Kembali kami dengan moto neraca harus seimbang agar pencari keadilan tidak bimbang. Saya ingin men-sharingkan atau saya ingin menyampaikan semacam pengalaman dalam menangani satu perkara yang menurut kami dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim ini, kami merasa ada pengabaian dari makna di dalam pasal. Misalnya begini, kami menangani satu perkara itu di Rantau Prapat tahun 2019. Terjadi pembunuhan terhadap dua orang korban. Pelakunya ada 7 orang. Pelakunya ada 7 orang dan yang tertangkap 4 orang. Yang 3 sampai saat ini dalam status DPO. Nah, dari 7 orang pelaku ini, jelas-jelas sebetulnya di dalam berita acara pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi, itu jelas-jelas sebetulnya semua peran-perannya seperti apa, ya. Nah, kami tidak terlalu dalam mengulas itu, ya, karena memang rasanya itu tidak terlalu pokok dalam pembahasan ini. Tetapi maksud kami, dari 7 pelaku ini, 3 DPO yang sekarang ini masih belum dapat. 3 DPO ini sebetulnya yang melakukan tindakan penusukan berulang-ulang terhadap korban sehingga sampai meninggal. Nah, kemudian dari 4 yang tertangkap ini, 1 yang memang berperan aktif, sedangkan yang 3 itu hanya membantu melakukan. Membantunya itu seperti apa? Jadi kalau di dalam BAP pemeriksaan di kepolisian, 3 orang ini dengan jelas menceritakan bahwa mereka misalnya ketika telah terjadi penusukan terhadap si korban, yang 3 ini fungsinya hanya mengangkat si korban itu lalu menggeser ke satu tempat yang menurut mereka itu lebih aman untuk menutupi perbuatannya. Itu satu hal. Lalu kedua, mereka mengakui, ya ketiganya ini mengakui bahwa mereka ada 2 kali memukul dengan broti. Ya, hanya itu saja. Lalu peran yang lainnya tidak ada. Sementara yang melakukan penusukan sampai mungkin si korban ini kehabisan darah dan akhirnya tidak tertolong, itu adalah ke-4 orang itu, yang 3 DPO dengan yang 1 orang yang sedang diproses hukum. Nah, kami merasa pencantuman pasal 55 itu, tentu pembuat undang-undang membuat pasal 55 itu yang secara garis besar pengertiannya adalah turut serta melakukan kejahatan. Tujuannya adalah untuk membuat klasifikasi. Tujuannya adalah untuk mengetahui seperti apa peran-peran dari tiap pelaku kejahatan itu. Dan justru peradilan, jalannya persidangan itu dibuat adalah untuk menggali itu, untuk mencari informasi. Dan ketika di persidangan yang kami hadiri juga, ketika terdakwa-terdakwa ini ditanya tentang peran mereka, mereka menceritakan perannya itu seperti yang tadi, hanya memegang broti kemudian memukulkannya, ya, lalu kemudian sudah, setelah itu terjadi penusukan berulang-ulang oleh rekannya yang lain sampai akhirnya korban meninggal. Setelah korban meninggal, mereka menggeser ke satu semak-semak agar tidak diketahui, ya, artinya agar menutupi tindakan mereka. Itu saja. Nah, kemudian putusan hakim di tingkat pengadilan negeri, mereka ini bertiga ini diputus hukuman seumur hidup. Kemudian kami banding. Dalam tahap banding diputus menjadi 20 tahun penjara.
Demikian juga ketika kami kasasi dan sampai saat ini kami PK. Di kasasi tetap 20 tahun. Tingkat PK belum turun putusannya dari Mahkamah Agung. Nah, kami teringat dengan kasus Peggy di Cirebon. Ternyata hal yang sama dilakukan oleh majelis hakim. Jadi sekarang ini kita akhirnya berpikir, apakah hakimnya tidak mengerti? Karena tentu ada dua hal ya. Apakah hakimnya tidak mengerti atau hakimnya malas? Malas hakimnya untuk mengkaji dan memilah-milah peran-peran orang ini apa saja. Dan kemudian harus mencocokkan peran-peran mereka itu terhadap hukuman yang akan dijatuhkan. Karena memang kan itu, idealnya kan seperti itu. Tujuannya pasal itu ada untuk tidak menyamaratakan. Maka di dalam pasal 55 itu ada istilah turut serta, membantu, membujuk, ya kan? Dan secara bersama-sama melakukan. Tentu ini berbeda. Nah makanya kalau akhirnya hukumannya disamakan, ya nggak perlu kita mengklasifikasi bahwa si A perannya hanya memberi informasi. Bukankah dalam tindak pidana ada orang yang tidak melakukan apapun, maksudnya secara fisik, selain memberikan informasi. Dia hanya memberikan informasi agar misalnya pelaksanaan tindakan itu berjalan dengan mulus. Dia memberikan informasi tentang apakah tentang keberadaan seseorang yang akan menjadi yang akan korban itu, atau mungkin memberikan informasi tentang waktu di mana keberadaan si korban. Kan dia hanya memberikan informasi kepada rekannya, tapi dia tidak melakukan tindakan tidak langsung secara fisik. Nah, tentu kan itu harus berbeda. Jadi kalau akhirnya dalam putusan seperti yang kami alami, lalu apa gunanya pasal 55 itu? Membuat klasifikasi, membuat kualifikasi tiap-tiap perbuatan orang. Nah ini rupanya terjadi di dalam kasusnya Peggy Setiawan itu. Nah oleh karena itu, biarlah pembicaraan ini menjadi ruang publik untuk diskusi, untuk kita belajar bersama, agar jalannya peradilan itu menjadi peradilan yang objektif, menjadi peradilan yang seimbang. Itu sebabnya kami selalu menggemakan moto kami ini, neraca harus seimbang, agar pencari keadilan tidak bimbang. Semoga kami bisa mendiskusikan hal-hal lainnya tentang hukum yang itu merupakan pelanggaran menurut kami karena tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya. Terima kasih.